Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ketua, para wakil ketua yang terhormat, yang saya hormati, Bapak-Bapak, Menko PMK, Menko Polhukam, Menko Pes, serta jajarannya yang saya hormati. Pertama, tentu saya ingin mengapresiasi Pak Menko Marves atas masuknya investasi di tahun 2023 yang sudah tembus 1.400 triliun. Ini tentu capaian yang luar biasa, Pak. Dan saya mengucapkan selamat atas keberhasilan tim Bapak dalam menarik investasi ke Republik ini. Hanya tentu kita tetap harus mengkritisi, Pak, investasi ini tadi. Tadi Bu Neti kan sudah coba mempertanyakan kenapa investasi yang begitu besar ini tidak nendang dengan apa yang kita butuhkan di Republik ini, yaitu pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan. Kalau saya membaca data ICOR yang kita punya, ternyata mungkin ini salah satu sebabnya, Pak. Sehingga investasi yang kita hasilkan itu belum terlalu menendang pada pertumbuhan ekonomi. Terakhir data kita adalah tahun 2023 ini 6,23. Ini masih dibandingkan negara-negara ASEAN seperti Malaysia 4,5, Thailand 4,4, Filipina 3,7. Sehingga untuk mendongkrak 1% saja pertumbuhan kita membutuhkan 6%-nya lagi. Ini tentu sangat berat. Ya, sehingga kalau kita bicara kita ingin pertumbuhan 7%, tinggal kita kalikan saja berapa investasi yang kita harus tarik ke dalam. Nah, oleh karena itu Pak, mungkin sebagai senior, untuk pemerintah transisi ke depan, kira-kira bagaimana terobosan yang bisa kita lakukan untuk dapat memperbaiki rasio ICOR ini. Sehingga investasi yang kita masukkan ke Republik ini efektif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka. Karena apa? Karena kita punya tantangan bonus demografi. Yang kalau kita tidak siapkan dari sekarang, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kita akan terjebak pada negara berpendapatan menengah. Belakangan kita sudah mendengar dampak dari pertumbuhan ekonomi yang tidak begitu tinggi ini, 10 juta Gen Z kita, dengan berbagai dinamikanya Pak Menteri PMK ya. Ini kan Gen Z ini nggak sama dengan kita lah, Gen X, Gen Y ini kan. Ada keunikan sendiri, tapi itu tantangannya lagi. Model pekerjaan apa yang mesti kita siapkan. Jadi saya mohon saran dari Bapak kira-kira apa yang masih terus kita harus perbaiki. Karena Pak, infrastruktur sudah kita genjot. Perizinan sudah kita permudah. Bahkan undang-undang sapu jagat sudah kita rilis. Untuk bagaimana supaya investasi ini masuk dan memberikan dampak kepada pertumbuhan ekonomi. Yang kedua Pak, mengingatkan saja bahwa ini ada pemerintahan transisi. Bagi investor, jaminan itu penting Pak. Baik yang sudah masuk maupun yang akan masuk, mereka harus terjaminkan bahwa investasi mereka di Republik ini, meskipun ada transisi pemerintahan, itu terjamin aman. Karena kalau sampai ini terjadi Pak, makin tidak percaya orang pada Republik ini, dan ICOR kita akan semakin babak belur. Dan ini pasti dampaknya ke pertumbuhan dan juga pada akhirnya kepada lapangan pekerjaan yang mengancam generasi muda kita di masa yang akan datang. Terima kasih Pak Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak